Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelonggar semua. Piye kabare? Api-api toh? Matur nuwun sangat kalau baik-baik mah ya. Kembali bersama M76 Cinema yang selalu terus ingin menghibur para pelonggar dimanapun Anda berada. Video kali ini saya akan merekap sebuah film yang berjudul Soekarno, nama yang sangat berkarisma dan melegenda di Indonesia. Film ini dirilis tahun 2013, disutradarai oleh Hanung Bramantyo, dibintangi oleh Aryo Bayu sebagai Soekarno, Lukman Sardi sebagai Hatta, Maudy Kusnaidi sebagai Inggit Garnasi, Tanta Ginting sebagai Sultan Syahrir, dan Tika Bravani sebagai Padmawati. Tapi sebelum lanjut, melihat penontonnya begitu banyak, hanya 13,5% dari 100% yang mensubscribe channel saya ini ya. Jadi 86,5% tidak mensubscribe channel ini. Aduh, sayang sekali ya. Dan saya berharap teman-teman pelonggar atau penonton untuk mensubscribe channel ini ya. Hitung-hitung sodakoh lah. Sekali lagi jangan lupa ya, subscribe biar saya lebih semangat. Selanjutnya siapkan kacang Garuda, lempengkeun cangkeng, dan sok nyengcle. Diawali di Jawa Timur tahun 1912 di rumah Raden Sukemi Sosrodiharjo, seorang anak dalam keadaan sakit demam dan kedua orang tuanya mencemaskan anak tersebut, dan anak tersebut bernama Kusno. Karena sering sakit-sakitan, orang tua dari Kusno tersebut mengadakan hajatan untuk mengganti nama menjadi Soekarno. Nama tersebut diambil dari seorang kesatria anak dari Batara Indra dalam pewayangan, yaitu Adipati Karno. Selanjutnya Soekarno belajar dari seorang yang sangat cerdas, yaitu Haji Cokro Aminoto, seorang ketua Sarekat Islam bersama temannya Kartosuwiryo dan Muso, yang nantinya punya cerita besar masing-masing. Karena keberanian dan kecerdasannya, Soekarno berani pacaran dengan anak dari seorang bupati Belanda. Namun orang tua gadis tersebut malah mengusir Soekarno dari rumahnya. Coba jago sangat. Kusno menika eman sangat. Pat mau pancer riwang-riwang kono Sak mangke dados Soekarno nunganung miwah piantiling projo kados Adipati Karno. Nggih. Kayak dalan, Pak. Soekarno, hebat en kunstenaar. Sebut Soekarno kalau nggak iso naklukkan Belanda. Out! Waarom? Bapak dia keluar! Soekarno mulai belajar bahwa orang pribumi adalah tuan di rumahnya sendiri, dan gurunya pun bangga dengan pembelajaran Soekarno tersebut. Haji Cokro Aminoto adalah seorang orator ulung yang disegani oleh Belanda, dan Belanda memberikan gelar raja yang tak bermahkota kepada beliau. Dan Soekarno terinspirasi dari gurunya tersebut. Beliau pun menjadi orator yang disegani oleh Belanda sebagai singa podium, dan Belanda pun tidak suka akan hal tersebut. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Untuk apa kita menunduk pada orang asing? Buat apa? Oh, pasti melawan mereka. Melawan para Belanda itu. si Kartosuwiryo. Kon mulai belajar pidato ya. Bagus, no. Kita menggenggam hati rakyat. Kalau kamu sanggup mengikat hatinya. Hidup hanya menikmati mimpi tanpa berusaha untuk mewujudkannya. Saudara-saudara semua, tuan untuk dirinya sendiri. Kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Anda menghisap kekayaan kita tanpa membawa saudara-saudara biarkan. Tuhan atas kelakuan Tuhan pada tanahnya.
Kemudian Soekarno ditangkap dan ditahan di Bancai, yaitu rumah tahanan yang berada di daerah Bandung. Dan waktu itu beliau sudah menikah dengan Inggit Garnasih, seorang ibu kos di Bandung. Dan Ibu Inggit sangat mendukung perjuangan Soekarno. Selama di penjara, Bung Karno terus menulis pembelaan terhadap diri dan negerinya, sehingga beliau divonis 4 tahun penjara, dan keputusan ini dianggap kontroversial oleh kalangan cendekiawan Belanda dan pribumi di parlemen Belanda. Dan 2 tahun kemudian beliau dibebaskan dan kembali berpolitik. Tahun 1934, Bung Karno ditangkap dan dibuang ke Ende. 4 tahun di Ende bersama istri dan ketiga anak angkatnya, dipindahkan ke Bengkulu karena mengalami penyakit malaria. Di Bengkulu, Bung Karno mengajar di sekolah Muhammadiyah dan terus memberikan pendidikan tentang cinta tanah air. Dan di sanalah beliau bertemu dengan Fatmawati, dan Bung Karno pun sangat menyukai kesenian yang berada di Bengkulu. Orang-orang Bengkulu menganggap bahwa Bung Karno adalah pemimpin yang baik dan membawa keberuntungan di sana. Bung Karno meramalkan bahwa Eropa akan dikuasai oleh Jerman dan Asia akan dikuasai oleh Jepang. Dan Bung Karno mulai menyukai Fatmawati, begitupun sebaliknya. Sebaiknya Bung menghindari pekerjaan-pekerjaan besar. Sebelum dinamakan Indonesia pulau untuk menjadi negeri yang besar. Pak. Kenapa? Kalau kita tidak merdeka, kita tidak bisa. Fatmawati, Pak. Kamu anaknya. Kami para seniman dari Bengkulu selamat menikmati persembahan dari kami. Karno sedang bertemu dengan Anda, Bu. Apa kabar? Belajar. Oh iya. Bagaimana? Baik. Hadiah ini untuk kamu. Hadiah apa? Pemimpin yang baik. Membawa keberuntungan di sini. Kalau Eropa tuh akan jatuh ke tangan Jerman, berarti Belanda akan kalah ya, Pak? The Great Pacific War oleh Hector B. Bywater. Kenapa tuh, Pak? Ya, meski seolah tidak ada. Jadi Indonesia akan dikuasai oleh Nippon ya, Pak? Untuk tidak menguasai. Fat baru dilamar orang tadi malam. Namun sebagai seorang perempuan, Inggit Garnasih tidak bisa menerima adanya wanita lain dalam kehidupan Soekarno. Tahun 1940, Jepang menandatangani kesepakatan 3 negara poros bersama Jerman dan Italia. Secara resmi, Jepang masuk ke kubu fasis berseberangan dengan Amerika, Inggris, dan Australia, dan juga Belanda. Tanggal 1 Desember 1941, Kaisar Hirohito mengumumkan perang. Pangkalan armada Pasifik Pearl Harbor dihancurkan. Untuk melihat penyerangan pasukan Jepang ke Pearl Harbor bisa ditonton di rekap film sebelumnya dan klik link di atas, oke? Dan menguasai Cina, Filipina, Singapura. Armada Jepang melumat kapal perang Belanda di Laut Jawa dan pasukan Jepang berhasil masuk ke Indonesia. Belanda mengamankan keluarga Bung Karno supaya tidak ditawan oleh pihak Jepang, dan pasukan Belanda dilumpuhkan oleh pasukan Jepang. Terjadilah kekacauan, penjarahan, dan pemerkosaan terhadap orang-orang non-pribumi, dan Jepang pun meminta bantuan Bung Karno untuk membantu propaganda kerajaan Jepang. Dan Ibu Inggit terus mendukung semangat Bung Karno. Pasukan Jepang merampas harta benda dan perempuan muda untuk dijadikan pelampiasan hasrat pasukan Jepang. Dan kemudian Bung Karno diperintahkan ke Jawa, yaitu ke Jakarta bersama keluarganya atas perintah Jenderal Imamura. Di Jakarta, Bung Karno menjumpai Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir sebagai teman seperjuangannya, dan mereka pun mendiskusikan tentang keadaan perjuangan kemerdekaan. Dan Jepang terus membujuk Bung Karno untuk membantu Jepang. Bung Karno dan keluarga diberikan tempat tinggal di Jalan Pegangsaan Timur. Kemudian Bung Karno berkunjung ke Surabaya untuk menemui orang tuanya. Kemudian diceritakan Fatmawati kekeh mencintai Bung Karno dan hanya ingin menikah dengannya.
Dan orang tua Padmawati tidak setuju Padmawati menikah dengan Soekarno karena mengingat kebaikan dari Inggit Garnasi. Karena banyaknya masalah, Bung Karno sangat kebingungan memikirkan keluarga dan keadaan negara. Kemudian Bung Karno bercerai dengan Ibu Inggit dan beliau pun pulang ke Bandung, ke tempat asalnya. Tanggal 1 Juni 1943, Soekarno mengirimkan telegram ke Bengkulu yang isinya beliau mau menikahi Padmawati. Dan selang beberapa lama Padmawati pun hamil. Kemudian Ibu Padmawati menjahit bendera merah putih yang sampai saat ini menjadi bendera pusaka. Kemudian Ibu Padmawati melahirkan putra pertama yang diberi nama Guntur Soekarno Putra. Kemudian datanglah teman seperjuangannya sewaktu di penjara Bancai di Bandung, yaitu Gatot Mangkupraja. Dan Gatot Mangkupraja mengusulkan pembentukan PETA atau Pembela Tanah Air sebagai embrio Tentara Nasional Indonesia, dan beliau meminta Bung Karno agar memberikan ajakan kepada pemuda-pemuda untuk masuk menjadi anggota PETA. Dan Sultan Syahrir menolak pembentukan PETA karena beliau menganggap PETA adalah pasukan fasis Jepang, dan Bung Karno diintimidasi dan diteror oleh para pemuda yang tidak setuju dengan pembentukan PETA. Banyak kaum laki-laki dijadikan pekerja paksa atau romusa oleh Jepang dan dipaksa untuk menghormati bendera Jepang. Namun para santri tidak mau dan selanjutnya mereka dibantai oleh tentara Jepang. Kemudian Jepang memberikan izin untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sampai saat ini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Jepang memberikan kesempatan kepada Bung Karno untuk membentuk negara Indonesia, dan dibentuklah Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, dan terjadilah perdebatan tentang dasar negara. Dan disinilah untuk pertama kalinya Bung Karno mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Anda di Lengkong Besar. Satu bulan Juni 1943. Oh, sama Bung Karno lah. Agar ku sayang besar pada orang lain. Ape. PETA, embrio Tentara Nasional Indonesia. Kau meyakinkan pemuda-pemuda seperti Wikana dan yang lainnya untuk masuk PETA. Ini sudah pemuda-pemuda untuk PETA dan Romusa. Sama saja menjual pemuda kita untuk fasisme. Kapan? Kapan? Diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Badan yang bisa membahas ini semua. Ingat, aku ingin kemerdekaan yang selamat, bukan pertumpahan darah. Adalah syariat Islam. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme, beri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Butir keempat, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti. Pancasila. Di Saigon, Vietnam, di kantor Marskal Terauchi, panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara,
Jepang menyatakan bahwa Indonesia telah lepas dari pendudukannya. Dalam kata lain, Indonesia sudah merdeka. Dan itu adalah hadiah ulang tahun terhebat bagi Bung Hatta. Dan waktu itulah Bung Hatta tersenyum pertama kalinya di hadapan Bung Karno. Sultan Syahrir mendesak Bung Karno agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan beliau menganggap bahwa kemerdekaan itu bukan pemberian Jepang. Dan beberapa orang pemuda menculik Bung Hatta dan Bung Karno ke Rengas Dengklok dan sempat mengancam Bung Karno dengan senjata tajam. Namun Sultan Syahrir tidak setuju dengan perbuatan para pemuda tersebut yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta sampai beliau murka. Tentara Jepang tidak menyetujui Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan terjadilah perdebatan. Kemudian terjadi pembicaraan antara Bung Karno dan Bung Hatta tentang Indonesia yang akan datang, dan Bung Karno meyakini bahwa Indonesia akan terbentuk dengan tidak ada konflik antara suku, agama, dan budaya. Di rumah Laksamana Maida disusunlah teks proklamasi dengan susunan kata yang begitu singkat tapi padat dan bermakna, dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Perjuangan yang sangat melelahkan bagi Bung Karno, dan dicetaklah naskah proklamasi itu dan disebarkan supaya semua elemen perjuangan mengetahui tentang hal itu. Kemudian tepat hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, berkumpullah banyak orang di Jalan Pegangsaan Timur untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi sebelum Bung Hatta hadir. Waktu bersejarah pun tiba. Tepat pukul 10 pagi, proklamasi pun dikumandangkan. Dan merah putih pun dikibarkan sebagai tanda Indonesia merdeka, dan proklamasi tersebut bergema ke seluruh dunia yang disiarkan oleh radio-radio di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Selamat. Untuk apa? Indonesia sudah bebas dari Jepang. Selamat, Bung. Selamat, Bung. Kau tersenyum, Bung. Kemerdekaan Indonesia adalah hadiah terhebat seumur hidupmu, Bung. Negara Indonesia bukan bentukan Jepang. Nippon sudah kalah. Perlu dibenarkan, Bung. Topor. Bahkan Heiho sudah siap semua. Dan Bung Karno segera proklamirkan kemerdekaan Indonesia. Betul, Bung. Sekarang juga. Kami tidak takut. Kami akan apa? Leherku. Ayo, tebas sekarang. Kerjaan siapa ini? Syahrir. Cemi Soekarno dan Hatta. What? Dan gegabah. Kalian mengharapkan aku untuk mendukung perbuatan kalian. Bawa mereka kembali ke Jakarta. 2 orang, bahkan 3 orang Syahrir tidak akan cukup untuk menggantikan mereka. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kita segera ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Maaf Tuhan, semua di luar. Halangi kami untuk memproklamasikan kemerdekaan kami. Tidak pernah meremehkan Bung. Bung yakin kita mampu memerintah negeri 70 juta penduduk. Kekayaan untuk kesejahteraan rakyat secara merata, ataupun konflik antar daerah. Apakah Bung yakin? Yakin 100%, Bung. Yang lebih bernilai dari melakukan sesuatu tapi salah dibanding sembunyi di balik kesangsian. Kemerdekaan bukan tujuan. Kemerdekaan adalah awal. Tapi pemimpin yang baik selalu muncul dalam peristiwa yang tidak terduga. Bangsa Indonesia tidak usah repot mengajari kami. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Kita tidak ada yang membawa teks proklamasi. Proklamasi sudah disusun, akan dibacakan nanti jam 10 pagi. Bantu sebarkan beritanya. Lapor. Rakyat sudah berkumpul. Hatta sudah datang.
Saya tidak mau keluar sebelum Hatta datang. Sudah siap? Siap. Untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dan film pun tamat. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah Indonesia merdeka bukan hasil dari hadiah para penjajah. Dalam perjuangan tidak selamanya satu hati dan satu tujuan. Seorang lelaki yang hebat tetap membutuhkan dukungan seorang wanita yang kuat dan luar biasa. Meraih kemenangan sendiri adalah kekalahan sejati. Perjuangan memerlukan pengorbanan jiwa dan raga. Kemerdekaan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjuangan. Memperjuangkan kemerdekaan memang sulit, tetapi lebih sulit untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dan akhirnya jangan lupakan sejarah, karena setiap kehidupan mempunyai cerita dan sejarah perjalanannya. Terima kasih para pahlawan. Perjuanganmu, pengorbananmu tidak akan kami lupakan, dan kami akan terus belajar dari semua semangat perjuanganmu. Terima kasih, semoga menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rumah makan Raja Ayam Ciparai.